Selamat datang di kelas menulis komedi. Kali ini kita akan berangkat dari satu pertanyaan sederhana. Apakah menulis komedi itu gampang? Beberapa tahun yang lalu, Arswendo Atmawiloto pernah menulis sebuah buku yang sangat terkenal, Mengarang Itu Gampang. Jadi kalau ini pertanyaan ini dijawab, apakah kemudian menulis komedi itu gampang? Jawabannya iya. Karena menulis komedi itu adalah bagian dari kita bercerita atau mengarang. Sehingga kalau Arswendo punya pendapat bahwa mengarang itu gampang, berarti menulis komedi juga gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi punya pendapat lain bahwa menulis komedi itu susah. Karena komedi itu adalah bagian yang lebih spesifik daripada sebuah tulisan atau sebuah karangan. Katakanlah menjadi dokter spesialis itu jauh lebih susah daripada dokter umum, karena harus belajar di tingkat pendidikan spesialis, bukan hanya pendidikan dokter umum. Begitu juga dengan komedi. Komedi lebih khusus lagi karena dia harus membuat tawa orang. Jadi bisa jadi menulis komedi itu adalah tidak mudah, tidak gampang. Nah, yang gampang itu apa? Yang gampang dalam penulisan komedi adalah cara menilainya. Kita dengan gampang menilai bahwa sebuah tulisan komedi itu lucu atau nggak lucu. Segampang itu. Kalau kita tertawa terhadap sebuah tulisan komedi, isai komedi atau cerita lucu atau misalnya sketsa, itu kalau kita ketawa, ya semudah itu kita menilai bahwa oh ini lucu, ini nggak lucu. Ini garing, ini nggak garing. Ini ngebum, ini ngegil kalau dalam bahasa stand up komedi. Artinya penulisan komedi itu gampang dinilainya. Tapi apakah kemudian juga gampang untuk dituliskan, dikreasikan menjadi sebuah karya? Dalam stand up komedi juga disebutkan bahwa untuk menilai sebuah penampilan stand up komedi, seorang komika bisa dinilai dari LPM-nya, seberapa banyak tawa yang didapat dalam 1 menit, seberapa rapat tawa itu, atau seberapa besar tawa yang dihasilkan, sehingga kita dengan gampang untuk menilai sebuah stand up komedi. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dalam menulis sebuah tulisan komedi itu juga gampang atau susah? Oke, kita berangkat dari materi sebelumnya di pertemuan pertama, bahwa menulis komedi itu harus kita tahu dasarnya, bahwa komedi itu adalah dasar dari komedi adalah kejutan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menemukan kejutan itu? Apakah gampang atau tidak? Atau ditarik lebih jauh lagi, apa yang melatar belakangi sebuah tulisan komedi? Apa yang kemudian menjadi cerita dalam sebuah tulisan sebelum kita kemudian menggali menjadi sebuah sebuah materi komedi atau bahan komedi? Sebagai contoh misalnya, kita kenal Raditya Dika dengan buku-bukunya sebelum dia bermain stand up komedi atau film. Kita bisa mengenal bahwa Raditya Dika bisa menggali sisi dirinya untuk kemudian menjadikan suatu materi komedi. Ketika dia jomblo, itu dia menulis tentang kambing jantan, cerita brontosaurus, kemudian dan sebagainya. Kemudian dia membuat web series Malam Minggu Miko, kemudian di film-filmnya juga bercerita tentang bagaimana seorang jomblo memperjuangkan cintanya atau mempertahankan cintanya. Karena dalam kehidupan sehari-hari di masa itu Raditya seorang jomblo. Dalam proses berikutnya, ketika kita membaca Ubur-ubur lembur, Raditya Dika banyak berkisah tentang kehidupan dia sebagai seorang penulis atau sutradara atau artis gitu. Dalam buku itu ceritakan bagaimana dia menceritakan kehidupan sebagai kreator, dan itu kemudian dilihat bisa digali sisi-sisi komedinya. Kemudian ketika Raditya Dika beranjak menjadi seorang suami atau seorang ayah, kita bisa melihat gaya dia berkomedi dengan stand up komedi di Cerita Cintaku. Dan hebatnya dia bisa dan hebatnya Raditya Dika, konten itu berbayar. Artinya kita harus nonton, kita bisa melihat pertunjukan stand up dia, dan orang yang mau lihat harus download dan berbayar. Nah, kehidupan komedi itu menjadi gampang karena ceritanya melekat dalam kehidupan sang kreator, menjadi sangat dekat, sangat lekat, sangat personal dengan apa yang dijalani, apa yang dialami oleh kreator. Tadi kita ngomong Raditya Dika sebagai
contoh awal gitu ya. Kalau kita bisa ngeliat contoh-contoh yang lain, Ernest Prakasa dalam bukunya Ngenes atau dalam filmnya Ngenes itu kan menceritakan bagaimana seorang Ernest, seorang warga Tionghoa hidup dalam masyarakat yang masyarakat Indonesia yang memandang bahwa masih ada budaya minoritas mayoritas. Kemudian dia menggali itu dalam sebuah komedi. Bagaimana ketika dalam film Ngenes dia harus beradaptasi dengan anak-anak di sekolahnya. Bagaimana ketika dia kuliah atau pacaran, dia berpikir bagaimana tentang siapa yang menjadi jodohnya. Ketika dia menjadi seorang ayah misalnya, dia punya ketakutan anaknya akan sempit atau enggak, karena itu dibangun dari kedekatan seorang Ernest yang beretnis Tionghoa. Atau misalnya ketika kita ngomong buku yang lain, Alit Susanto, Sidlicious, atau dia punya buku Script Sheet atau Relationship, kita melihat bahwa di buku-buku itu adalah sangat personal seseorang Alit Susanto. Dalam bukunya Script Sheet diceritakan bagaimana skripsinya dia itu kemudian membawa kelucuan-kelucuan gitu ya. Bagaimana kemudian dia mensikapi terhadap skripsinya yang tidak selesai dalam sekian semester, atau bagaimana dia kehidupan sebagai seorang mahasiswa yang abadi. Itu menceritakan. Kalau kita atau mungkin buku yang lain, profesi yang sangat spesifik, Cado-Cado, yang kemarin juga saya sudah ceritakan juga, tapi kita coba gali sisi yang lebih. Cado-Cado, catatan dodol seorang dokter. Bahkan buku ini juga sempat difilmkan dan diperankan oleh Adipati Dolken. Buku itu menceritakan tentang calon dokter atau yang disebut sebagai dokter koas ketika dia harus menjalani praktek di rumah sakit. Bagaimana dia harus berinteraksi dengan pasien, dia harus ketemu dokter senior, atau dia ketemu dengan teman mahasiswa yang ternyata bapaknya dokter senior dan sebagainya. Itu dikemas menjadi sebuah kelucuan. Bahwa seorang dokter itu juga punya sisi-sisi komedi yang nggak kita ketahui. Bahwa seorang dokter bukan berpenampilan kaku atau serius, dia bisa menemukan sisi-sisi humor yang fresh, sangat personal, yang tidak diketahui oleh orang-orang. Mungkin kalau bayangannya kalau kita jomblo gitu ya, kita bisa membuli atau dia bisa menertawakan dirinya dia yang jomblo atau sebagainya. Tapi seorang dokter melihat profesinya itu kan sangat unik sekali, sangat jarang orang yang melihat sisi itu. Atau bahkan saya pernah melihat sebuah diary komedi juga, macam model-model personality gitu dari seorang petugas fotokopi. Saya sempat nulis di halaman Facebook saya bagaimana seorang petugas fotokopi itu punya pengalaman lucu yang nggak pernah kita tahu. Bagaimana kemudian dia melihat mahasiswa, kalau nggak salah mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C dan sebagainya, kemudian di kelas menjadi sebuah kelucuan. Contoh yang lain misalnya ada sebuah buku komedi yang mungkin sudah beberapa bulan saya beli, itu tentang pengabdi netizen, seorang konten kreator yang dia masih muda dan dia Geraltan kalau nggak salah, dan dia melihat bagaimana sisi komedi dari seorang yang mungkin dengan aku sudah terlalu jauh umurnya, dunianya beda, dia seorang yang digital natif, dan kemudian melihat sisi komedi yang mungkin lucu di kalangan seusia dia, anak muda seusia dia. Tapi kemudian saya melihat bahwa ini ternyata memang dunianya anak muda sekarang seperti ini, sehingga dia membuat sebuah buku dengan judul Pengabdi Netizen, yang mana itu adalah suatu plesetan dari pengabdi setan sepertinya. Nah, apakah kemudian sisi personal kita itu bisa diceritakan dalam komedi? Jawabnya iya. Bahwa kita mengenal diri kita, mengenal lingkungan sekitar kita, melihat tetangga-tetangga kita, teman kita sebenarnya. Nah, itu adalah suatu potensi komedi. Bahwa kita punya profesi A, itu adalah sebuah potensi komedi. Bahwa kita tinggal di suatu kultur, misalnya ke suatu kultur budaya tertentu gitu ya, kita juga bisa melihat itu sebagai sebuah potensi komedi. Contoh yang lain misalnya dalam dunia komika, kita bisa melihat bahwa ini adalah komika Betawi, misalnya si David Rubianto, Rahmat anak STM, kemudian si Zawin itu anak pesantren, kemudian ada lagi
eh, ada ada banyak lagi yang sangat sangat dekat dengan kehidupan personal mereka. Meskipun sekali lagi ada banyak komedi yang juga punya topeng gitu ya, topeng panggung atau personal yang dia tampilkan untuk sebagai pribadi di dunia panggung stand up komedi. Katakanlah, apakah orang yang memarah di panggung komedi juga seorang pemarah dalam kehidupan nyata? Nggak tahu juga. Contoh yang paling dekat lah saya pribadi itu ya, saya sudah menulis sejumlah buku dan saya akan mengambil 3 contoh buku. Pendawa, pendamping idaman wanita, itu buku bercerita tentang kehidupan lima orang mahasiswa, mereka kuliah bareng dan bagaimana kehidupan mereka di dunia kampus. Secara real memang saya punya geng namanya Pendawa juga, dan kita menyebut diri kita adalah pendawa. Kalau kata teman saya itu si Anton, salah satu teman di Pendawa, kita menyebut pendawa itu seperti liriknya Sheila on Seven, kesombongan di masa muda yang indah. Nah, ketika saya berteman dengan pendawa, ya semua orang juga berteman, punya geng, punya kelompok, punya teman dekat di kampus, di sekolahnya. Tapi apakah kemudian itu menjadi sebuah materi komedi? Apakah kemudian kelucuan-kelucuan yang dibangun selama kelucuan-kelucuan yang mereka alami menjadi sebuah buku komedi? Apakah ketika ketawa kita ketawa dalam suatu obrolan, suatu tongkrongan, apakah kemudian itu juga relate dengan pembaca? Nah, itu adalah PR-PR yang perlu dikerjakan. Begitu juga ketika saya kuliah pasca sarjana di ilmu komunikasi, saya menulis buku Memandang Jendela Indonesia dengan Tawa. Kalau kita belajar komunikasi, jendela itu adalah sebuah metafor bagi media massa. Dan saya melihat bagaimana media memandang Indonesia. Tapi konteks ini medianya bisa media massa atau media baru, internet, media sosial, aplikasi dan sebagainya. Saya melihat itu. Nah, ketika saya kuliah S2, saya selain melihat sisi akademisnya dari media-media tersebut atau mungkin tokoh-tokoh yang sering muncul di media, saya melihat itu dari sebuah kacamata komedi, dan lahirlah buku Memandang Jendela Indonesia dengan Tawa. Buku saya yang lain, Happy Family, diari komedi hahaha, itu saya memposisikan saya sebagai seorang suami atau seorang ayah. Buku itu terbit di tahun-tahun awal kelahiran anak saya, sehingga saya punya banyak waktu untuk bermain, saya punya banyak waktu untuk kesempatan eksplorasi sebagai seorang ayah, saya punya kesempatan untuk mengandai-andaikan bahwa besok ini anak ini besoknya besarnya seperti apa. Nah, di situ kemudian saya memandang dalam perspektif komedi. Oh, hubungan anak dengan ayahnya itu seperti apa, hubungan saya sebagai suami dengan istri saya itu seperti apa, bagaimana sebuah keluarga ini. Itu pengalaman-pengalaman real yang saya dapat sebagai seorang ayah atau seorang keluarga, dan saya tuangkan kembali ke dalam buku komedi. Itu menunjukkan bahwa komedi itu sebenarnya gampang karena dia dekat dengan kita. Materi komedi berasal dari kehidupan kita ngelihat sesuatu, kita mengalami banyak hal, bahkan kita mempelajari sesuatu, itu bisa menjadi materi komedi. Kita nggak perlu terlalu jauh-jauh lah untuk menggali komedi. Ya meskipun ada seperti Panji Pragiwaksono, tapi sebenarnya kita lebih dekat. Tapi komedi itu akan lebih dekat ketika kita melihat apa yang ada di sekitar kita, melihat ke diri kita sendiri. Apakah kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, sekolah kita, teman pergaulan kita, atau yang bahkan sudah berkeluarga, anak istri kita dan sebagainya. Sehingga menulis komedi itu dapat disimpulkan gampang, mudah. Nah, tugas kalian berikutnya adalah menceritakan diri kalian sendiri. Saya seorang apa, saya bekerjanya apa, saya tinggal di mana, saat ini saya apa, dan sebagainya. Kemudian kalian mencoba melihat sisi-sisi komedik yang ada dalam diri kalian. Misalnya, saya seorang mahasiswa, dalam buku saya Pendawa itu ya, dan buku saya Pendawa, Pendamping Idaman Wanita, saya adalah seorang mahasiswa yang kuliah, kemudian saya berteman dengan 4 orang lainnya sehingga kita membentuk geng Pendawa. Kelucuan yang dibangun di sana adalah bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita 5 orang ini
punya pribadi yang berbeda-beda, 5 orang punya pendapat yang berbeda-beda, kemudian mereka bisa saling ngasih celutukan, punya pandangan yang berbeda, interaksi yang muncul kemudian bisa menimbulkan tawa, bahwa pribadi mereka yang berbeda bisa menimbulkan konflik yang kemudian menciptakan tawa, bahwa sudut pandang A atau sudut pandang si B dalam tokoh-tokoh itu bisa sangat kemudian menjadi hal yang lucu untuk ditertawakan dan sebagainya. Saya sebagai seorang ayah misalnya, apakah kemudian apakah kemudian hubungan saya dengan anak itu seperti apa? Nah, itu yang menjadi tugas berikutnya. Ceritakan sisi pribadi kalian dan potensi komedinya seperti apa. Kalian menang bahwa ini lucunya karena apa. Seperti itu. Oke, saya Run Safa. Sampai ketemu lagi dalam kelas menulis komedi berikutnya.